Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Sahabat iCare, apa kabar? Ketemu lagi dengan Zizi di sini dan seperti biasa rekan aku tercinta. Nas, udah mulai dari tadi. Maaf ya pemirsa, mohon maaf. Sih? Saya lagi sibuk Ngapain sih? ngecek perakiran cuaca supaya syuting kita lancar. Oh gitu. Kan ibu tahu sendiri kalau sekarang tuh fluktuatif cuaca bikin kita jadi nggak jelas nih. Ntar hujan, ntar panas. Dikit hujan, dikit panas. Gawatnya lagi, Nos. Kalau lagi musim pancaroba kayak gini tuh kita jadi gampang sakit. Bener nggak? Nah, udah gitu bikin parno. Sakit sedikit sekarang kan lagi masa-masa pandemi ini. Iya. Batuk pilek kayak langsung, aduh aku COVID kali ya. Astagfirullahaladzim. Iya. Nah, ini makanya nih tim Metro iCare juga udah tanya nih ke beberapa masyarakat di Indonesia sebetulnya concern utama mereka tuh apa sih di musim pancaroba ini? Nah, Kita lihat ya videonya ya. Ini dia. Paling dikhawatirkan adalah kondisi tubuh yang tidak stabil dari panas ke dingin dan rentan untuk kena penyakit. Lebih ke kondisi badan sih. Ini sih flu dan batuk. Meminum suplemen vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh sih dari musim pancaroba. Istirahatnya juga harus yang lebih cukup. So, mungkin banyakin istirahat, minum vitamin juga, jangan lupa. Menambah kegiatan olahraga, seperti seminggu saya ada 2 kali futsal. Main bulu tangkis kan salah satu menjaga imunitas. Memperbanyak olahraga, tidur yang cukup sehari 8 jam. Dengan berolahraga dan minum vitamin. Nah, tuh kan Bu, ternyata bukan kita aja, emang banyak sekali orang di luar sana yang ternyata concern, takut, khawatir juga sama yang namanya sakit. Walaupun itu batuk cuma batuk biasa, pilek-pilek biasa, tapi tetap takut. Iya benar-benar. Jadi ini memang layak untuk kita bahas lebih dalam ya. Banget. Sekarang kita akan ngobrol sama, Siapa? aku mau kenalin kamu ya sama teman aku. Dia ini seorang perempuan, terus seorang public figure juga. Dan walaupun lagi musim pancaroba gini, kegiatannya seabrek-abrek. Wah, tapi boleh tetap tuh. sehat dan fit. Boleh, siapa sih? Sini aku kenalin yuk. Yuk. Kita langsung lihat yuk. Ini dia. Astaga. Hai Mel. Mama juga dari jauh ya. Ini apa kabar? Soalnya kita tuh ternyata lagi bahas, kita tuh sama-sama punya kekhawatiran, Ya. Mel. Karena ini kan mulai musim pancaroba ya. Kadang terang, kadang mendung. Betul. Terus jadi gampang batuk, gampang ini, gampang itu. Kamu kan kegiatannya segambreng. Iya. Sekarang lagi sibuk kayak gini, gimana kegiatannya dan jaga kesehatannya? Udah pasti jadi PR ya. Banget, Pandemi tetap harus kerja, apalagi aku juga pelari. Iya, betul. Tetap harus lari outdoor dan nggak mengenal cuaca biasanya kalau udah lari tuh. Iya. Jadi mau hujan, panas, geledek, apa juga semuanya lariin Lari aja. Benar. Apalagi kalau ada target tertentu, misalnya mau maraton gitu, ada event lari. Nah ini yang menjadi PR kita sebenarnya. Iya. Cuman ya emang aku mesti pinter-pinter nih ngejaga intensitasnya. Betul. Waktu istirahatnya, Yes. gitu kan. Terus makanannya. Nah, itu PR semuanya. Pernah nggak ngerasain lagi batuk pilek atau mungkin di sebelah kiri, sebelah kanan? Kan ibu juga masih suka siaran radio dan lain-lain ya. Orang sekitarnya sakit cuman batuk pilek, khawatir juga nggak, takut juga, pernah nggak ngerasain gitu? Jadi emang hal-hal seperti itu juga diperhatiin banget sekarang. Aku Bener. pun juga. Jadi kalau lagi ada aktivitas sama orang-orang rame-rame gitu ya di public area, terus dengar ada orang yang batuk, terus bersin. Jadi ikutan panik Ya, ya. ikutan Suhuzon, panik. suhuzon. Suhuzon. Padahal mah mungkin dia kayak alergi aja Iya, gitu kan. Terus bener. atau kemasukan debu, Iya. something yang kayak gitu. Tapi lagi kayak gini, intensitas olahraga yang tadi Melanie bilang, apa sih yang berubahnya gitu? Misalnya
Yang kalau sebelum pancaroba larinya tiap hari gitu misalnya atau 5 kali seminggu jadi berkurang atau apa yang berubah? Yang berubah udah pasti frekuensi. Kayak Zizi bilang tadi, biasanya 5 kali seminggu, sekarang paling 3 kali seminggu aja. Itu frekuensi. Yang berikutnya yang berubah juga intensitas. Yang biasanya bisa interval speed training, kebut-kebutan gitu ya, 400 meter dikali 20. Di track gitu, sama-sama teman-teman komunitas lari untuk latihan kecepatan gitu. Nah itu dienggain dulu. Daripada dipaksain sehingga pas kita kelar latihan imunitasnya kan turun tuh. Ada jendelanya kan tuh yang bisa Virus kebuka, masuk. virus masuk, Celah. bakteri masuk, kuman masuk. Sakit lah kita daripada nyari PR berat-berat gitu ya. Mendingan nggak usah dulu, diganti sama jogging ringan, terus kayak ada weight training juga yang ringan dilakukan di rumah. Kayak gitu banyak banget. Mesti tahu diri juga kali ya, jangan dipaksain gitu loh lagi. Kita yang tahu diri kita sendiri, kita yang bisa ngukur diri kita sendiri. Betul. Oke, jadi intinya adalah sebenarnya supaya kita nggak parno-parno tadi itu ya, walaupun cuma alergi lah, tapi dipelototin orang segala macam, intinya kita harus tetap menjaga kesehatan. Nah, untuk Melanie Putri sendiri gimana caranya untuk menjaga kesehatan tersebut selain olahraga misalnya? Selain olahraga, oke. Kayak tadi aku udah sempat bilang sih, dari Makanan urusan kali ya? Makanan cari yang mengandung antioksidan. Apa tuh biasanya? Yang emang bisa ngejagain kita kayak buah-buahan, semua yang mengandung vitamin, terus protein juga harus diperhatiin. Karbohidrat juga jangan dihindari. Nah, terus dari istirahat. Nah, waktu tidur itu adalah kunci. Kayaknya nggak afdol kalau kita belum ngobrol sama yang memang expert di bidang medisnya. Ada lagi? Ada dong. Siapa tuh? Jadi ada seorang dokter spesialis paru. Nanti Kinos bisa tanya-tanya banyak. Yuk kita ketemu aja langsung sama dokternya. Bentar lagi di Metro Eye Care. Memasuki musim pancaroba tentunya tidak sedikit orang yang khawatir akan kesehatannya, terlebih kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Ini menjadi hal yang wajar karena musim pancaroba identik dengan flu dan batuk, di mana penyakit ini sama dengan gejala paparan virus COVID-19. Namun, menjaga kesehatan pada musim peralihan di tengah pandemi tidaklah sulit. Ada beberapa cara yang bisa sahabat Eye Care lakukan, di antaranya olahraga. Dengan rutin berolahraga, maka ketahanan tubuh kita akan meningkat. Atur pola makan dengan benar dengan memenuhi kebutuhan asupan nutrisi melalui makanan, maka akan meningkatkan imun tubuh dan tubuh selalu fit. Jaga jumlah air yang masuk ke dalam tubuh. Air merupakan komponen utama dan tetap terhidrasi merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kesehatan. Cukupi kebutuhan vitamin, hal ini sangat penting karena vitamin akan mendukung daya tahan tubuh dan menangkal penyakit. Dokter Desi. Halo, Halo, Dokter Zizi. Sehat. Dokter Desi, salam kenal. Silakan dok, silakan duduk. Ayo kita ngobrol-ngobrol di sini. Alhamdulillah sehat. Ini sebelum kita buka sesi pertanyaan ya, ini ada beberapa mitos dan fakta nih dok yang beredar di masyarakat dan kita pengen ngecek dulu betul atau enggak di segmen Health Check. Musim pancaroba bikin gampang sakit, benar atau salah? Benar, oke. Yang kedua, suhu yang dingin di musim pancaroba mampu melemahkan sistem imun tubuh. Betul atau salah? Betul juga. Yang ketiga, terdapat perbedaan spesifik antara batuk dan flu biasa dan akibat COVID-19. Betul atau salah? Salah. Nanti kita tanya kenapa. Makin panik. Oke, yang keempat, penggunaan masker yang tepat, baik masker medis dan kain adalah 2 lapis. Ini gimana nih? Di antara Harus ada penjelasannya yang panjang. Oh, yes or no, yes or no. Yes or no, ada penjelasannya. Oke. Yang kelima, disinfektan tidak boleh terhirup karena menyebabkan penyakit lain di masa mendatang. Betul atau salah? Betul. Oke, itu dia tadi health check kita hari ini. By the way, sebelum kita review dan kita bahas satu persatu, nih kebetulan sudah ada minumnya. Silakan kalau minum. Terima tarik kasih nafas loh, dulu ya. Kinos. Iya betul, bernapas dulu. Sama, silakan. Silakan sih. Kita coba review satu persatu ya. Tadi pernyataan dokter ya. Ya. Tadi kan yang pernyataan pertama adalah ketika musim pancaroba ini bikin kita gampang sakit. Ya. Dokter bilang betul. Nah, gimana penjelasannya dok?
Mungkin kita langsung nyambung juga aja sama yang pernyataan yang kedua tadi ya gitu. Oke. Memang kalau memang musim pancaroba kan kita dari musim panas ke musim dingin atau dari musim dingin ke musim panas ya. Nah, kalau kita misalnya ke musim hujan nih, biasanya kan memang udaranya kan juga lebih dingin ya. Ada penelitiannya itu kalau misalnya kita lihat di saluran napas, itu memang menurunkan respon imunitas yang ada di saluran napas. Kalau pada temperatur yang lebih rendah. Itu memang seperti itu gitu. Dan biasanya pun juga kalau musim hujan atau misalnya musim dingin juga orang kan lebih cenderung di dalam rumah. Jadi mungkin paparan dia terhadap sinar matahari pun juga jadi lebih rendah. Kalau misalnya itu kan berarti vitamin D-nya bisa agak berkurang nih gitu kan. Sedangkan vitamin D juga esensial banget buat daya tahan tubuh kita. Beralih ke musim panas juga ya jangan lupa untuk stay hydrated juga sih kita untuk tetap jangan sampai kita dehidrasi juga supaya fungsi-fungsi yang ada di tubuh kita, sistem imun kita, organ tubuh kita semua tetap terjaga baik dengan air yang cukup juga sih gitu. Jadi risiko bisa sakit seperti itu. Sekarang lagi masa pandemi, tapi kan ada penyakit-penyakit lain juga kayak batuk dan pilek biasa. Nah bawaannya tuh kalau ngelihat atau ngedengar orang batuk sama pilek tuh kita udah parno duluan gitu. Ya. Ada nggak perbedaannya tuh? Ya sebetulnya setiap kali orang batuk atau pilek nggak usah langsung oh pasti ini COVID ya enggak juga kan orang juga Bisanya keselak ya, alergi, masuk alergi itu banyak juga kan gitu orang alergi ataupun juga misalnya infeksi karena virus lain atau karena bakteri kan itu juga bisa. Kalau udah di zaman pandemi, kalau kita udah mulai ada batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan akan lebih baik nih untuk langsung mengisolasi diri, istirahat dan kalau perlu dilakukan pemeriksaan itu akan lebih baik lagi sih untuk memastikan buat diri kita dan buat orang sekitar kita juga yang sih. bikin panik saya sama Melanie tadi adalah begitu langsung melontar karena tidak ada perbedaan atau tidak ada ciri khas batuk biasa dengan batuk COVID-19, nggak ada ya? Nggak ada betul-betul spesifik lah. Jadi kalau ada ngeliat orang batuk, nggak boleh suzon, nggak boleh panik, tapi kalau kita batik nggak boleh anggap enteng juga. Dok, makin sini melihat orang nih pakai masker variasinya beda-beda juga gitu ya. Perbedaan dari fungsinya tuh apa sih kan masker sekarang banyak banget nih Amelia. Ada yang namanya masker duckbill lah, terus ada yang KF94, KN95, ada lagi yang masker kain yang bahan scuba. Nah itu mungkin dokter bisa bantu jelasin. Jadi kalau misalnya secara umum itu kalau face covering ya atau penutup wajah itu ada yang istilahnya respirator dan ada istilahnya masker biasa. Kalau respirator itu biasa itu adalah N95. Nah, N95 itu paling tinggi ya? N95 itu yang paling tinggi, kemudian tapi dia harus yang di-approve oleh NIOSH atau National Institute for Occupational and Safety and Health. Dia bisa nge-seal wajah kita, jadi benar-benar rapat, menutup seperti itu, dan dia juga bisa lebih dari 95% partikel dia bisa tahan. Nah, tapi nggak hanya kekuatan untuk menahan partikel saja, tapi untuk ketetatan yang ada di wajah, menempel di wajah itu penting banget. Nah, dan itu pun juga harus yang tipe talinya itu nggak yang ke telinga, tapi semua harus yang headband, karena itu yang bisa memastikan proper fit atau benar-benar fit banget ke wajah. Terus kemudian kalau KN95 itu kayak versi Cinanya dari N95. Bedanya apa tuh? Dia nggak NIOSH approve dia, tapi dia di-approve oleh FDA. Bisa, berapa persen gitu. itu dia bisa melindungi? Sama 95% juga. Gitu. Nah, kemudian kalau KF94 itu dia Korean filter kalau KF itu gitu. Jadi punyanya Korea, dia mampu memfilter 94% juga. Nah, gitu. apa kabar masker kain tuh, Dok? Kalau masker kain juga banyak banget macamnya ya. Masker kain sendiri sih kalau menurut CDC paling hanya proteksi 50% aja. Nah, kalau dari CDC juga bisa sih kita kalau nggak harus pakai yang sampai kayak gini, boleh pakai masker bedah, tapi di luarnya ditambah masker kain. Double ya? Iya, jadi dia bisa meningkatkan sampai proteksi 80%-an lah, seperti itu. Makanya nih semua orang pakai masker supaya kita saling melindungi sama-sama. Bapak Ibu sekalian, sepertinya masih banyak pertanyaan ya. Tapi nanti kita akan lanjut lagi ngobrolnya. Jangan kemana-mana, tetap di Metro Eye Care. Oke, kembali lagi di Metro Eye Care. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi ya sama Dr. Desilia yang sudah hadir di tengah-tengah kita bersama. Ternyata bukan kita aja yang pengen ngobrol nih, pengen nanya-nanya nih, Kamelana dan juga Zizi.
ada juga nih pemirsa di luar atau di sana yang pengen nanya juga sama Dokter Desilia dan sudah masuk nih ke @metro.icare. Karena sekarang waktunya untuk sahabat iCare tanya apa. Hai, Metro iCare, saya mau tanya nih, saya kan selaku pekerja yang aktif di indoor maupun outdoor, di mana saya sering melakukan perjalanan dinas dari daerah satu ke daerah yang lainnya secara random, di mana setiap suhu daerah itu berbeda-beda. Pertanyaan saya nih, apa yang harus saya minum selain vitamin dan apa yang harus saya lakukan secara ekstra sebagai preventif akan pancaroba. Terima kasih. Ya sebetulnya sih nggak harus yang aneh-aneh gimana ya, misalnya harus pakai suplemen yang khusus gimana. Yang penting sih istirahat yang cukup juga, itu juga penting ya gitu. Tidur at least 8 jam, nah semalam itu yang paling ideal Dan sih. berkualitas seperti itu, ya. berkualitas gitu. Kemudian cukup minum juga, ya jangan sampai dehidrasi seperti itu. Kemudian untuk makan makanan sih ya makan makanan kayak buah, sayur, itu ya dikonsumsi aja sih secara rutin aja. Jadi nggak perlu ada yang harus spesifik banget apa gitu suplemen tertentu atau apa sih, nggak ada yang harus sih gitu. Oh gitu, yang penting minum secukupnya, jangan sampai dehidrasi gitu. Karena dehidrasi nanti bisa nurunin daya tahan tubuh ya dok? Iya itu juga bisa juga gitu. Ya, kalau saya suka minum ini minuman yang ada elektrolitnya gitu. Oh, nah itu Baik gimana nggak, dok? Enggak apa-apa, ya boleh-boleh aja sih, nggak masalah juga sih gitu. Karena kalau misalnya posisi lagi panas gitu ya, kita kan berkeringat gitu, pasti kan juga ada elektrolit juga, kita akan terkuras juga. Nggak ada salahnya juga sih kalau minum-minuman yang ada elektrolitnya juga, nggak harus terus-menerus ya. Air kelapa, kayak gitu boleh juga. Tuh, jadi gitu ya buat Komang Kamyu, mudah-mudahan terjawab. Buat teman-teman yang masih pengen nanya, langsung aja kalau punya pertanyaan dikirim aja lewat Instagram di @metro.icare, di mention atau di tag ya. Kayaknya tadi Melanie juga udah pengen nanya ke dokter. Silakan. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab sebenarnya. Tadi waktu di health check ya, kalau kita menghirup terlalu banyak disinfektan gitu ya, kan kita sekarang semuanya nyemprot terhirup dong secara otomatis. Berbahayakah dok? Apa bahayanya? Untuk cairan desinfektan itu kan tidak didesain untuk ketemu sama membran mukosa atau kayak lapisan yang ada di dalam saluran napas kita seperti itu kan. Karena kalau misalnya itu terhirup gitu, apalagi kalau jumlahnya lumayan banyak, kan juga bisa mengiritasi saluran napas. Apalagi juga kalau ada orang yang lebih sensitif, itu pun juga bisa nanti jadi nyempit nih saluran nafasnya. Memang kita hindari aja sih kalau untuk sampai terhirup sih gitu. Tapi berarti apakah memungkinkan menimbulkan penyakit lain dok di kemudian hari? Sebetulnya sih kalau sampai penyakit yang jangka panjang banget, kalau nggak terus menerus sih nggak juga sih gitu ya. Dok, ini ngomongin COVID-19 kan sekarang ya memang kita sekarang udah dipaksa harus hidup berdampingan gitu ya dengan virus ini. Tapi sementara si virus ini sendiri juga masih terus bermutasi gitu. Sedangkan vaksin di saat yang bersamaan juga berjalan terus. Nah ini gimana sih dok sebetulnya? Untuk vaksin-vaksin yang sudah di-approve atau sudah disetujui oleh BPOM yang di Indonesia sih masih efektif untuk berbagai macam varian baru yang ada. Oh jadi sudah diantisipasi untuk bermutasi gitu ya dok? Betul. Ternyata kalau sudah diteliti itu tetap masih efektif gitu. Jadi tetap aja nih ayo kita vaksin nih, kalau udah mulai ada kesempatan untuk vaksin, ayo kita vaksin. Kalau misalnya orang sudah dapat vaksin nih, nggak bisa sih menjamin 100% dia tidak akan kena COVID ya gitu. Dia masih tetap bisa kena COVID, tapi risikonya dia untuk jatuh ke COVID yang berat atau risiko dia untuk meninggal akibat COVID itu jauh akan menurun sih gitu. Jadi tetap saja itu kita bisa aja kena gitu. Ya udah dok, terakhir mungkin intinya adalah kita kan harus jaga kesehatan nih. Ya. Apa yang bisa dilakukan supaya kesehatan kita tetap selalu terjaga? Di kondisi pancaroba plus masih kondisi pandemi. Double trouble nih dok kita. Ya intinya sih satu, kalau di masa pandemi protokol kesehatan ya 5M ya, bukan hanya 3M ya, 5M tetap harus tetap harus kita jaga ya gitu, untuk bisa benar-benar melindungi diri kita, plus yang sudah bisa vaksin ya segera saja sih dilakukan vaksinasi gitu ya. Kemudian kalau untuk batuk, pilek dan segala macam, lakukan protokol kesehatan. Kemudian istirahat yang cukup juga, minum yang cukup. Kalau misalnya lagi ada matahari ini di luar, boleh lakukan berjemur supaya kita imunitas kita juga tetap bagus gitu, dan pastikan ventilasi udara di rumah juga bagus sih gitu ya. Harus diusahakan. Betul. Dari Melanie gimana Mel? Terjawab semua sama dokter ya. Cuman karena kan alhamdulillah aku kebetulan udah divaksin juga nih, udah komplit. Jadi aku cuma berpesan ke sahabat iCare semua yang memang sudah divaksin juga, jangan mikir kalau udah divaksin berarti kebal ya.
semua upaya untuk menjaga kesehatan jangan pernah capek untuk dilakukan. Karena ini demi buat diri kita sendiri dan buat orang-orang yang kita cintai. Ih, mantep banget. Pokoknya jangan kasih kendor ya. Betul, saya sama Zizi kayaknya hari ini kenyang banget ya Zizi ya. Kenyang nanya. Betul. Ya. Terima kasih dokter ilmunya dan juga informasinya. Kang Melani terima kasih udah sharing, terima kasih sudah menginspirasi ya. Salam untuk keluarga. Semoga sehat-sehat terus kita semua ya. Amin. Amin. Sahabat Eye Care, itulah tadi diskusi kita hari ini, seru banget. Banyak banget informasi yang kita dapat. Semoga yang kita diskusikan hari ini bisa diterima baik-baik dan diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari ya kan? Betul banget. Kalau mau dapat informasi yang lebih update lagi tentang kesehatan, jangan lupa di-follow Instagram kami di @metro.eyecare dan selalu saksikan Metro Eye Care tentunya setiap hari Minggu jam 10 pagi. Yes, saya Zivana Leticia pamit undur diri. Dan saya juga Rizky Kinos pamit undur diri dan sampai bertemu lagi di Metro Eye Care berikutnya. Dan ingat selalu kalau sehat itu mudah. Metro TV